استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بالنية القبول تمام كل شهور محمود الى فضل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا صلى الله عليه واله وسلم ثم الى ارواح اهل الكرام الصحابه القرابه والتابعين تابع التابعين الى يوم الدين خصوصا الى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم الى رحم مولانا شيخ محمد ارشد بن عبد الله كرم غير البنجري ثم الى رشيد محمد كشف الانوار الهدي اسماعيل البنجري والى ارواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وامهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا اجمعين والى ارواح جميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم الرحمه والمغفره ويعين علينا وعلى ذريتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره وعلى كل ما نوى بصلاه صالح والى حضره النبي الفاتحه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم ولا كل حرف كتب ويكتب ودى الابدين ودى الدائرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang senantiasa datang kepada kita zahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita seumur hidup. Amin Allahumma amin. Pada ini hari kita insya Allah akan menyambungi masalah kewajiban seorang anak terhadap ibu bapaknya. Kalau hari yang dahulunya itu kewajiban laki terhadap bini. Adapun kewajiban bini terhadap laki berhubung di sini hari ini kedada kebinian, jadi kita akan membacanya. Jadi yang akan dibaca insya Allah kewajiban seorang anak terhadap ibu bapaknya. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an wa qabuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang tafsirnya insya Allah telah mewajibkan oleh Tuhan engkau yaitu Allah bahwa tidak boleh kamu menyembah kecuali kepadanya sahaja. Jadi kalau kita mengharap ada milik yang lain dari Allah, diharap. Jangan berharap kepada nama lain dari Allah. Kalau kita menyerahkan sesuatu, jangan kepada yang lain dari Allah. Jadi roja atau mengharap kepada Allah, tawakal atau menyerahkan kepada Allah. Nomor 2, wabil walidaini ihsana.
berbaiklah kamu dengan ibu bapak kamu. Apabila sampai salah satu dari keduanya atau kedua-duanya di sisi engkau hai anak oleh ketuhaan, kalau umat Tuhan atau abah Tuhan atau keduanya kita menemuinya, maka jangan sekali-kali anak berkata kepada ibu atau bapaknya dengan kata-kata meremehkan seperti cek. Nah, ini kata-kata cek kada boleh, apalagi lebih daripada itu, apalagi memukul. Wala tanharhuma, jangan kamu mengancam akan keduanya. Jadi kata-kata jangan ada yang menyakitkan beliau, dan jangan ada ancaman terhadap beliau. Apalagi apabila umat atau abah Tuhan atau garing itu. Jadi lamanya abah atau umat itu Tuhan atau garing, kita memahaminya hati-hati, kata-kata jangan sampai menyakitkan beliau, dan jangan ada mengancam-ancam beliau. Kalau namun pian kayak ini kasarnya lawan ulun, namun pian yang kayak ini pangarasannya ulun kada belang lagi. Biar serang situ. Jangan ada ancaman-ancaman atau mengadakan dasar orang mengalir, kada boleh. Hendaklah anak berkata kepada dua ibu bapaknya, ini umum, sama ada ibu bapak nang tua atau ibu bapak nang sehat, nang anu, nang garing sama. Hendaklah, artinya wajib si anak itu berkata kepada ibu bapaknya dengan kata-kata yang elok, qawlan karima ay hasanan jamilan layyinan qalilan. Tafsirnya, berkatalah kepada ibu bapa dengan perkataan pertama, kata-katanya bagus, dua lembut, tiga jangan panjang, sedikit saja. Jadi dihitung-hitung dulu mendapat umur apa itu disingkatkan. Dan nang jaga disampaikan, nang menghilangkan, nang menggembirakan. Jangan sampai rumah abah mendengar berita nang sedikit ini atau sekilas info ini, nang rumah itu lalu sakit hati. Artinya jangan menyampaikan kata-kata nang sidin jadi pikiran. Ya mudah-mudahanlah kalau kita pernah kayak itu Allah ampuni, dan mudah-mudahan kita jangan lagi mengulang. Satu kata namanya kita kan hati rumah bapak itu dilarang keras. Pertama, kata-katanya bagus, dua lembut, jadi tiga sedikit. Apabila kata-katanya bagus,
dan sedikit, cara penyampaiannya kasar, maka itu masih menyalahi perintah Allah. Qaulan karim. Jadi maksud qaulan karimah jamilan layyinan qalilan. Pertama, kata-katanya elok, menyenangkan hati. Dua, lembut, jangan kasar. Tiga, jangan panjang, singkat saja. Dan jangan menyambat nama beliau. Macam apa? Wa qul ya aba wa ya umma ma ba kayak itu ma ba ngaran sujin ada, jangan menyambat ngaran sujin. Yang orang bahari kata dalam menyambat ngaran abah belajar tajwid. Ini kalau waktu belajar tajwid di sekolah bicara bacaan kan ada panjang ngarannya mat. Jadi guru di mana pun mat ada berapa sekian jujur. Pertama mat nafah wajib, mutasil. Yang kedua mat nafah jaiz jujur. Yang ketiga mat nafah tabi'i. Yang apa lagi? Lalu ini mandak menangis. Satu guru mengapa? Mandam menangis. Ada yang membedakan anak guru yang menjadinya menangis. Kalau ingin menyambat sambungannya itu tak sambat ngaran abahnya, karena abahnya lazim. Jadi lamun lazim, maka lazim ngaran kuitan. Itu. Adapun maksud daripada abah atau ummah atau keduanya Tuhan yang di Quran tadi al-kibarah, tafsirnya itu tafsirnya lamun tarjamah al-kibarah itu Tuhan tua, itu terjemah lain pada tafsir. Nah tafsirnya idza balagha indaka minal kibari ma yaqulani, apabila sampai ibu bapak di sisi engkau dari umur tuanya sehingga bapaknya kada tahu rasa lagi ia mengaliluk bahasa kita. Fala tatakabbarhuma wa la taqul lahuma uff hatta tumiqa anhuma al-mawla kama kana yumitani anka sabira. Apabila menamuni umar lawan abah tadi bayar abah kami nang lagunya kita. Lalu di sini ada pertanyaan hati ulun andai kata pang umar lawan abah Tuhan kita ada aja duit dan kita gada aja. Lalu misalnya umar lawan abah itu dikirimkan ke satu tempat yang spesial mahalagu orang itu. Nah pengaruhnya compo, nah panti compo. Kalau di sini indah di sisi engkau, artinya bawa ke rumah kita, mintotlah, jangan orang mahalagunya. Cuma maklumlah sudah bakami daerah ini kada merasa nanang dijaga muntung, jangan ada muntung rasa tuan ibu bapak.
Dan jangan sampai merasa cicik atas adanya kami dan tadi umat dan abah itu. Jangan merasa cicik, bahasa Banjarnya cicik kalau itu. Hanya hendaklah kamu buangi aja kekotoran rumah dan abah itu tadi. Jangan ada kata-kata yang menyakitkan hati. Buangi kaminya, buangi tadinya. Ingatan dahulu waktu kecil kami dan tahi ikan siapa antara berarti. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ أي ألن جانبك لهما واخضع من الرحمة الشفقة. Lembutkanlah dua lembutmu untuk dua ibu bapamu. Biasa kalau orang bahara dua itulah takawiyut lah, berapa kanan dan berapa kiri. Namun berapa kanan berapa kiri guring lah, kada. Jadi maksudnya ini kalau menamuni umat atau apa garing, jangan si anak ini nyaman-nyaman mengaruh guring. Haragu apa haragu umat. Ini surga bagi si anak. Minar rahmah syafaqah, hendaklah ikam merendah diri kepada ibu bapa kamu yang sudah tua kayak ini, sama-sama karena maras dan kasihan. Dari maras kasihan kepada umah dan abah, lalu kita mau membantu dan mau menolong merawat lawan beliau. Dan jangan lupa rancak-rancak berdoa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bacalah ya Allah Tuhanku, kasihanilah ibu bapakku, karena ini kama lamun terjemah adalah seperti itu terjemah. Kalau tafsir karena, jadi beda antara terjemah dengan tafsir. Karena keduanya sudah ragu akan ulun di waktu ulun masih kecil. Idza kana muslimah ini, tapi jangan salah, yang kita doakan mendapat rahmat ini adalah apabila ibu bapak kita beragama Islam. Itu ada batas. Tapi kalau beliau bukanlah agama Islam, doanya ya Allah berilah hidayah ibu bapakku untuk hidayah. Apabila dapat hidayah mau membaca dua kalimat syahadat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, maka nabi nabiyyi wal ladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Kada boleh walaupun nabi, apalagi orang beriman biasa, bahwa memintakan kepada Allah keampunan untuk orang-orang musyrik, termasuk ibu bapak. Kemudian sambungan ayat yang di atas tadi, sesudah kama ayat yang sahih, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Bermula Allah Tuhan kamu sangat mengetahui isi hati kamu.
Ini kata-kata a'lamu, rabbukum a'lamu, Tuhan kamu yang sangat mengetahui. Artinya lain dari Tuhan kada mengetahui, atau mengetahui juga tapi kada seperti Tuhan. Oleh sebab itu jangan percaya kepada pengetahuan kita. Nah, kita percayai pengetahuan Allah. Apabila kita percaya lawan pengetahuan kita, timbul mensekutukan diri dengan Allah. Satu, dua, timbul ujub, tiga, timbul takabur. Nah, bahayanya banyak nih. Berhubung di sini a'lamu bima fi nufusikum, Tuhan lebih mengetahui isi hati kamu. Hubungan ayat ini asalnya masalah anak dengan kita. Jadi tafsirnya di sini min birril walidain wa uquqihim wa min birril walidain wa uquqihim. Apa yang ada di hati anak, baik hatinya tadi bakti lawan umalan abah, atau hatinya itu durhaka, hati benerannya ada bakti atau hati durhaka, itu Tuhan mengetahuinya. Apa maksud mengetahui? Tuhan membalas. Jadi Tuhan mengetahui, pertama supaya kita jangan percaya dengan pengetahuan kita. Nah, apalagi merasa seorang mengetahui segala sesuatu, maknanya. Nomor dua, Tuhan mengetahui isi hati kamu yang ada di dalamnya bakti lawan Tuhan atau ada. Jadi kita berhati-hati. Apabila ada di hati bakti, Tuhan akan membalas. Apa balasan orang bakti? Akan datang hadisnya. Apa balasan orang durhaka? Akan datang insya Allah keterangannya. Yang penting kita ketahui dulu pada ini waktu bahwasanya setiap yang di hati kita akan dibalas Allah, baik bakti lawan durhaka atau durhaka. Kalau kita dua, ada anggota luar muka misalnya, ada anggota dalam hati, bisa aja mukanya nisan lawan umalon abah, hatinya muar, bisa. Ada juga yang memang dari hati, nesamnya lawan umat itu dari hati, senyum lawan umat itu dari hati. Ada. Tuhan tahu, Tuhan akan membalas itu. Yang lain di luar, lain di dalam, atau muncul di luar, lain di dalam, itu Tuhan membalasnya. Lalu pertanyaan, bagaimana orang yang durhaka lawan ibu bapa? Wa uququhuma wa uququhuma. Sambungan ayat, in takunu shalihin fa innahu kana al-awwabina ghafura. In takunu shalihin, seandainya anak-anak itu soleh, apa maknanya? Ay abroran muti'in ma'da taksirin kana minkum fil qiyam bimalazimakum min haqqil walidain walidain. Jikalau kamu menjadi orang baik yang dahulunya kurang baik, sekarang berubah menjadi baik. Untuk jelasnya, yang dahulu belum tahu cara-cara bakti lawan bapak, lalu durhaka. Sekarang sudah tahu begini caranya bakti lawan bapak, lalu melaksanakan yang sekarang, berubah menjadi baik. Maka Allah Ta'ala bagi orang-orang yang meninggalkan yang jahat ditutup dengan yang baik. Ghafuran, Allah Ta'ala sangat mengampuni.
mengampuni. Apa artinya sangat mengampuni? Tidak ada bekas dosa itu lagi, bekasnya aja tidak lagi, apalagi bendanya. Dan semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk berbuat bakti luar dalam kepada ibu bapak kita. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah amalan-amalan yang paling dicinta oleh Allah Ta'ala?" Nabi menjawab, "Sembahyang di dalam waktunya." Kemudian bertanya lagi sahabat ini, "Perintah itu apa?" Dijawab Rasulullah, "Bakti kepada dua ibu bapak." Kemudian apa? Dijawab Rasulullah, "Berjuang di jalan ridhonya Allah." Jadi orang beribadah, sembahyang, baca Quran, itu termasuk berjuang fisabilillah. Bukan berjuang fisabilillah ini orang antara kafir musyrikat lain. Ibadah untuk menuntut ilmu sebagainya itu namanya berjuang pada jalan Allah juga. Cuma derajatnya dikebelakangkan daripada bakti kepada dua ibu dan bapak. Coba bandingkan, bayangkan, bandingkan. Kalau sudah ibadah-ibadah sembahyang itu lebih dahulu bakti dari ibu bapak, baru ibadah. Jadi kalau kita itu ibu bapak dikebelakangkan, ibadah yang diutamakan, nah sudah salah susunan hadisnya yang kayak itu tadi, sembahyang di dalam waktu, jangan mengobok. Kemudian bakti oleh ibu bapak hanya berjuang fisabilillah. Jadi kalau waktu sembahyang itu lawas, kalau maghrib lawan isya antaranya sejam. Haragu umah, haragu abah dulu, tinggal lagi seperempat jam hanya sembahyang maghrib kan sampai saja imam. Nah itu untungkan dulu umah di haragu. Inilah menumpahkan sendirian laki-laki. Kalau laki-laki itu anak dua bagilir yang kayak orang begini dua sama, giliran ini dua malam ini dua malam. Nah pada bisa anak laki-laki dua, nang sikong marago, nang sikong beranai itu berdosa, nang beranai ini sama-sama maharago. Lamun anak banget laki-laki seikungannya pas nang sikong itu ang tugasnya sih. Lamun nang sikong ini panggung hendak mati juga, garing juga. Nah hanya berpindah kepada sapuku. Nah sapuku laki-laki itu nang wajib maharago anaknya, maharago marinanya. Sebab anak siring ada tapi garing dia. Jadi lamun si sapuku ini kada maharago anak, kada maharago marina, mendosainya. Apa ngada anak siring garing dia. Nah lamun kita kesalah karena kada tahu, lalu sekarang kita hampir kayak itu. Nah Tuhan mengampuni seluruhnya, bapaknya adalah dosa itu. Lamun nang bini-bini, nang laki-laki kali garing, nang bini-bini ada. Tapi sehitungannya anak bini-bini. Nah malam siang paling 2 hari 2 malam. Dari yang pulang kalau anak pulang, nah ini sepupu nang diwajibkan membantu wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Kalau sepupunya kada mau menolongi, lawan
dan sanak sapupun ini nang bisa bagaringan di rumahnya dibiarkannya selawangan maharagu kebalik garingan nang maharagu kadang-kadang nang maharagu terdahulu innalillah karena diproses ada keluarga lain yang menolongi maka dosa bagi sepupu-sepupu lain. Jadi kita pembicaraan nangwa ini akan datang insya Allah masalah ya kewajiban lawan bini, kewajiban lawan laki, kewajiban lawan ibu bapak, kena kewajiban lawan anak, kena kewajiban lawan keluarga dan seterusnya insya Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, maka sesudah dapat izin dari Nabi, lalu bertakon, ya Rasulullah, siapakah yang lebih ulun utamakan manusia yang udun karo buti? Ulun yang hendak kawan-kawan nang paling utama ulun karo buti. Tahukah karo buti? Ulun kumpul itu siapa? Dijawab Rasulullah SAW, nang paling bagus ikan karo buti ikan. Jadi kita mendengar sudah kisahnya. Lalu sahabat bertanya, limbah itu siapa? Nabi jawab, ikan. Limbah itu siapa? Ikan 3 kali. Limbah itu siapa ya Rasulullah? Abah ikan. Jadi 3 kali nang keempat hanya abah. Mudah-mudahan kita dapat taufik. Apa balasan Allah bagi orang yang dari hati ke anggota luar bakti dan ibu bapak? Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yubsaqa lahu fi rizqi wa yunsa'ah lahu fi akli fal yasil rahmah. Barang siapa yang menghendaki mencintai bahwa disubihatan hidupnya, dipanjangkan umurnya, diundur waktu kematiannya, maka hendaklah ia menghubungi rahimnya. Berkenaan dengan rahim di sini ibu dan bapak. Jadi balasan Allah lawan orang yang bakti kepada ibu bapaknya dari hati nurani sampai anggota keluarga itu susu dan umur panjang. Namun berhitung secara medis sudah habis umurnya. Tapi kenapa jadi masih bisa bertahan? Kalau dihitung secara akal, kalau mungkin kayak ini duit datangan, ini galagawan datang duit. Maka Allah membalas akan bantuan Tuhan juga lawan seorang anak nang lillahi ta'ala baktiron ibu bapaknya. Karena anak ada bisa baktiron ibu bapak dengan ikhlas tanpa taufik hidayah Allah, matinya kata-katanya Allah membalas akan bantuan Allah juga terhadap seorang anak tadi. Dibantu Allah untuk bakti, dibalas ulang dengan asubi dan panjang.